kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kita ibadah, Pak. Ya, kami maklum. Mungkin kami mohon maaf juga. Tidak melarang, mungkin bapak-bapak sudah sama-sama Bapak Dominus juga sudah hadir sama Bapak Bupati dan Bapak Kapolres kemarin. Mungkin bisa saya ganggu sebentar. Kita ibadah nih, Pak. Ya, saya tahu. Iya, kita ibadah. Nanti Pak, setelah ibadah baru kita berbicara, Pak. Bukan seperti itu. Bapak kan sudah kita. Enggak, Pak. Sekarang kami ini ibadah, Pak. Betul kan, kemarin kita sudah ada kesepakatannya. Bapak kan sudah tahu. Tapi itu saya tidak ikut rapat kemarin, Pak. Siapa bilang Bapak tidak ikut? Waktu keputusan pertama itu saya tidak ikut. Ya, Pak. yang kedua kan Bapak ikut. Ya, tapi tidak ikut di situ, Pak. Saya enggak apa, Pak. Jadi begini saja, saya mohon maaf sama bapak-bapak ibu semua. Saya tetap harus menjalankan tugas saya. Walaupun bapak juga menjalankan tugas saya, menjalankan tugas saya. Dengan sangat terpaksa, saya mohon maaf. Bapak kan sudah diingatkan. Ya bukan begitu, Pak. Kita Tolong bagaimana kami, Pak. Kami mau beribadah, Pak. Bukan kami. Tolong kami, Pak. Tolong. Kami ini mau beribadah, Pak. Kami mau memuji Tuhan. Tolong. Tolong Pak ya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Ibu tidak nyembah dengan saya. Ibu tak perlu nyembah. Saya bukan pastor Ibu. Tolong. Kami bukan tolong. Kami ini warga negara Indonesia, Pak. Kami warga negara Indonesia. Semangat kami, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Saya tolong. Tolong kami, Pak. viralkan semua ini. Viralkan semua ini. Ibu, tolong kawan-kawan. Tolong mau beribadah. Kami memuji nama Allah. Kami warga Indonesia. Kamu warga Indonesia, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong. Kami tidak mengganggu. Sepihak. Kami tidak ada, Pak. Kami tidak ada dunia itu. Kami ada tolong. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami, Pak Jokowi. Tolong kami, Pak Jokowi. Tidak ada kita lagi Indonesia. Kristen selalu campakan. Tuhan Yesus tidak ada. Kami tidak ada. Tidak, ini Bapak kan kemarin sudah jadi. Firman kami. Saya tidak mau. Kami mendengarkan firman. Kami mendengarkan firman. Ayo, saya tidak mau punya. Kami di Kristen. Kami tak diundang. Kami tidak diundang. Kami minta maaf. Jangan Bapak, jangan melarang. Kami benar-benar Tuhan. Biar aja Pak. Biar tahu Pak Jokowi. Biar saja tahu. Biar viral di Indonesia ini. Kristen kan ada Pak. Ada betul. Jadi kenapa siapa itu yang Kristen juga hadir? Kami tidak hadir Pak. Kami tidak hadir. Pak Pendeta hadir. Aku tunjukkan foto Bapak hadir bersama Pak Wakil Bupati kan? Waktu pertama keputusan itu tidak ada saya di situ, Pak. Itu keputusan sepihak. Jangan kami diganggu Pak. Kami Kami tidak beribadah. mengganggu.
kami di sini. Kami luar. Sama ada udara ini. Ada apa? Kami situ. Oleh karena pikiran yang bagus kalian itu tunggu dulu jam beribadah. Baru ngomong baik-baik. Itu aja. Kan sama-sama ada sama-sama beragama. Aturan yang mana? Tuhan. Aturan yang mana yang dilarang beribadah? Aturan yang mana? Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, Bapak tahu itu. Iya. Kan sesudah siap beribadah kan bisa ngomong baik-baik. Janganlah kayak gini. Baru udah kebacaan firman Tuhan kalian bikin ribut. Kami mengganggu. Kalau sudah siap apa? Beribadah baru. Tidak kami Ngomong larang. bagus-bagus. Kami tidak melarang Bapak beribadah. Ya, Di tempatnya bikin ribut. ada kesepakatan Pak. Saya tidak hadir di dalam kesepakatan itu, Pak. Pak Pendeta Kesepakatan pertama saya tidak datang. Ya tapi yang kedua kan Bapak ada. Saya tidak setuju, Pak. Saya nggak ada Kenapa bersetuju di tidak situ. Bapak sampaikan? Saya tidak setuju. Kenapa Bapak tidak sampaikan? Nggak ditanggapi, Pak. Siapa bilang? Bapak dengar sendiri kan dari kejaksaan itu orang Nasrani. Pak Kapolres orang Kami Nasrani. nggak punya tempat Jangan lagi, Pak. dilarang kami beribadah, Pak. Kami Di dalam beribadah ini, dimarahin. Pak. Kami di sini nggak di luar. Lihat di sini ada. Bapak tengoknya kan. Tolong lihat di tadi ada saya semua yang percaya lah. Udah. Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang aja dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin, Tolong nanti di dulu. kamera Nanti dulu. siapa yang mengadakan perusahaan di kamera. Beribadah Natal. Tolong di kamera siapa yang Natal mengadakan seluruh perusahaan. dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Sampai Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada Malu Pak, malu dilihat tetangga kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, Malu, sambil. Pak. Tuh. Ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto, siapa kami yang merayakan mengadakan Natal sekali perusahaan, setahun. siapa yang mendukung di foto. Kita ini dilindungi negara kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara kita beribadah. Jangan. Saya tahu. Ayo. Makanya tadi juga saya sudah sini, kamu kenal sama saya macet dulu. Wah, tolong kerusakan. Mati dulu, mana musik. Jadi kakak ini. Orang nggak saya Ini panas. menolong kamu. Hormati dulu. Aman orang ini. Baru. Ini ada penghormatan. Ada penghormatan. Coba diam dulu, paham dulu. Apa maksudnya buka ini? Ada apa-apanya hormati dulu. Ya. Baru hormati orang. Kamu dihormati orang. Tahu? Saya ini orang tua, Pak. Ada polisi katanya tadi yang menyaksikan pembukaan segel. Ini hormati dulu. Hormati dulu, loh. Nah, kami ini kurang apa, Pak, sama Bapak? Kami Kalau sudah selesaikan, kekerasan, yang ngomong apa? selesaikan Coba. gitu. Nah, kalau kayak gini siapa yang salah? Siapa yang rusak? Saya masih enak-enak sholat di telepon. Kami mau bakar, jangan. Kata. Saya telepon Pak Kapolsek tadi. Tolong kata saya gitu, saya akan turun gitu loh. Tiba nggak menghargain kamu orang coba. Nah, janganlah, jangan cari-cari Tutup, nggak tentang masalah, tahu. ya. Jangan cari-cari lah. Nah, Cuma gila nanti cerita ini. ada solusi penyelesaian. Kalau ini Itu. kekerasan ini, serang dulu. Ya, ini orang tua nak. Ikuti dulu. Apakah ada kena anak-anak ini? Dan dia ada solusi terbaik. Gitu. Makanya saya tadi turun takut ginilah. Takut gini terjadi. Kalau semua turun tak bendung. Mau segel dulu. Mau tidak. Besok lusa, ya lah. Apa perundingan kita? Itu.
baru ada penyelesaian. Semua pasti ada penyelesaian. Ini ya, mohon kalau diikutin. Kalau supaya anak-anak itu nggak panas, pasang lagi. Apa yang segel Ini tadi? kan bahaya, nanti ceritanya nyebar kemana-mana. Pasang Orangnya lagi. masjid, Nah, ini gereja ya. semua bakar-bakar. Ini bapak polisi. Heran saya. Pasang lagi. Jadi anak itu nggak panas deh. Ya. Besok lusa Pak adilillah. Ada pemerintah ini bukan main hakim sendiri. Itu yang salah-salah, yang benar-benar itu adilin. Tuh. Supaya Pasang lagi tuh, Pak. pasang lagi. Kita Pasang menstabilkan lagi. gejolak yang ada. Pasang Kita lagi. ini dulu. Saya mohon Ya. sama kamu. Oke. Kita Pasang lagi. menghindari gejolak yang Ya enggak. Ya. Nanti kalau main pasang dari mana enggak? Datang lagi enggak kan? Ya inilah pasang. Ayo, paku. Nyari paku. Nyari paku. Iya, ayo. Pasang lagi. Ya. Iya. Saya mohon sama kamu. Iya, saya menghormati kamu. Kasihan. Pasang sekarang aja. Ayo pasang sekarang. Cari, ayo. Cari. Pasang. Kamu ada apa? Sampai mana lagi? Udah diam bos nangis. Ini kan bahasan soalnya masa kau pegang Saya menengah. Takut terjadi enggak. Pasang lagi. Udah pasang aja sekarang. Pasang. Tunggu. Ya. Ada orang tua. Kasihlah cepat lagi. main-main, ini mohon izin semua anggota di sini. Saya sudah luar biasa. Udah pasang lagi, Mas. Pasang lagi, jangan tengok. Nanti saya yang mecahin pala kamu nanti. Ngomong dari tadi lama benar kamu. Kamu ini jangan mancing-mancing kamu ya. Datang kamu. Kamu datang menyerahku, kamu mau sok-sokan kamu. Kamu tahu nggak ini kampung saya? Binatang kamu ini. Pasang lagi. Ayo cari masalah. Jangan mancing-mancing. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa bapaknya. Nggak apa-apa. Ambil kali. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Jangan
Kau Rudi banyak kali gaya kau. Viral video cekcok warga di Purwakarta, dinarasikan tentang pelarangan ibadah oleh warga sekitar. Video cekcok warga itu, diunggah di akun Facebook Rio Panjaitan pada Minggu, 19 Maret 2023. Dalam video, terdengar cekcok antara jemaat gereja dengan sejumlah warga mengaku pengurus RW. Dalam perbincangan tersebut, terdengar bahwa jemaat gereja bertahan untuk tetap ibadah dan mempertanyakan sejumlah warga tersebut yang disebutkan hendak melarang. Ada hukumnya kan? Tahu sendiri kan? Bapak Indonesia bukan? Siapa yang mengganggu beribadah? Ada hukumnya kan? Tahu nggak aturannya Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah? Ada hukumnya? Iya. Viral nih. Tunggulah dulu kita bicara. Apalagi Bapak sebagai perangkat pemerintah itu tahu konstitusi. Langsung ini. Kalau perangkat pemerintah RW tahu konstitusi, tahu undang-undang. Jangan langsung. Jangan asal. Sekarang. Kita selesaikan dulu. Kita nunggu di sini supaya selesai. Kita bukan maksiat di sini, bukan maksiat. Ya kan ngomong tadi, silakan selesaikan dulu. Percuma aja. Saya nunggu di sini mau ngomong. Perangkat pemerintah tapi konstitusi nggak tahu, undang-undang nggak tahu. Di rumah aja ditunggu kita ngobrol. Ya baik itu ya tungguan we. Foto-foto lagi ibadah, jangan. Mulai lagi ya. Saya kan nunggu di sini. Kalau mau mengesek mesum ini. Perangkat pemerintah RW, tapi nggak tahu undang-undang, nggak tahu konstitusi. Nggak punya hati. Pemerintah apa tahu? Beragama kok kayak gitu. Telepon aparat dulu. Ini dari Jelas lah ini. Itu di dalam tas kau apa nih? foto-foto bubar. Kan nggak boleh gitu. Katanya jarum damai. Kita bukan ini Pak. Jadi yang salah kami, Bapak nggak salah gitu. Bukan lu. Salah kami di mana? Kan membubarkan. Jelas salah lah. Jelas salah masuk ke dalam ibadah lagi kita Seharusnya Bapak ini kita mengganggu. Mengganggu foto-foto. Seharusnya Bapak ketua di sini. Bapak sebagai ini jangan lagi itu. Suruh datang ke rumah. Bagaimana? Kami kan bukan apakah maksiat. boleh beribadah, apakah tidak? Itu kan harus. Saya juga tidak menyuruh berhenti, Bang. Enggak. Saya makasih nunggu di sini. Foto-foto itu juga nggak boleh bang lagi ini. Kita disiplin kok, nggak ada ini. Siapa yang nyuruh bubar? Kan Bapak foto-foto sebagai apa? Ke dalam. Foto saja dokumentasi bahwa Itu sini nggak boleh Pak, kita lagi ini kegiatan juga. Undang-undang melarang. Presiden aja nggak bisa melarang. SKP 9 nomor 2006 belum dicabut ya, masih berlaku ya. Oh gitu ya. Iya itu kalau Bapak mengatakan tadi SKP SKP 99. Nah, nanti saya tindak lanjut. Apa isinya, Pak? Apa isinya itu? ya, itu aturan tentang Apa? Iya, apa isinya? Coba tahu nggak? Coba, apa isinya coba? Coba. nanti buka saja itu. Diri Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah. Satu Tuhan, tak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta, kami dapat. Aduh Tuhan,
Maafkan dia ya Tuhan. Marah-marah sampai nggak marah. Nek saya lagi tuh tolol. Udah berjanji nggak akan menggunakan gunung ini dipakai sama dia. Kan bodoh. Udah cepetan. Kau tutup ini. Udahlah, udah hamil. Inilah Indonesia yang udah merdeka. Kita mengadakan live streaming. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Inilah negara Indonesia yang bersorak-sorai dengan tidak menghargai atau beribadah di dalam toleransi, di mana tolong pemerintah untuk menanggapi toleransi antar umat beragama di Indonesia. Maju dan bentang, maju dan bentang, kita gencor, bergerak, serentak, majulah, menang. Mantap, Bapak, hei. Ini mulai di mana untuk aparat. Inilah Indonesia yang udah merdeka. Kita mengadakan live streaming. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Inilah negara Indonesia yang bersorak-sorai dengan tidak menghargai atau beribadah di dalam toleransi, di mana tolong pemerintah untuk menanggapi. Sebuah kejadian yang tidak terpuji kembali terulang, di mana sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab memaksa membubarkan umat Kristiani yang sedang beribadah pada hari Minggu kemarin. Kejadian ini direkam oleh salah satu jemaat yang berada di tempat kejadian. Diketahui lokasi kejadian ini berada di daerah Cikarang, Bekasi. Dalam postingan live yang diunggah oleh akun Facebook tersebut, terlihat sekelompok oknum dengan sengaja memutar speaker dengan lagu-lagu religi, padahal di dalam terdapat jemaat Kristen yang sedang beribadah. Postingan itu pun viral khususnya di kalangan masyarakat Batak, sehingga menimbulkan kegaduhan. Di Indonesia. Bapak jangan seperti itu lagu kita, Pak.
Ya mau orang ibadah bos, kagak dikasih. Bapak masuk biar keluar. Enggak sama aja lah kayak gue kota foto. Ya anyar kota. Biar nyampe ke presiden udah sekalian. Urusanku dakar, Kayaknya yang buta luru segah orang konsumen musik gue. Yo, betul-betul. Coba nih panggil bener-bener ini. Bener-bener ini. Nggak tahu ini yang di luar ini. Ini. hati-hati. Tahu. Punya perusahaan, lihat karyawannya nih. Tandain. Menindaklanjuti kejadian yang beredar luas di dunia maya, pemuda Batak Bersatu akhirnya turun tangan. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan atas pembubaran ibadah di Cikarang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan di Polres Bekasi atas tindak pemaksaan penutupan gereja di Cikarang. Hari Selasa nanti akan diinformasikan sama Panglima masing-masing untuk pertemuan jam 10. Nanti tetap kita koordinir masa. Jika tidak terrealisasi toleransi ditegakkan di Cikarang ini, kita hadirkan masa lebih banyak. Batak Bersatu. Panglima ambil alih bubarkan. Tempatnya nggak ada izin, Bu. Izinnya mana buat itu? Kalau Pak Ramlinya masuk ke sini mau tidur, kita nggak permasalahin. Sama keluarganya mau berdoa, kita tidak permasalahin. Ini ibu udah bawa jemaah lain di tempat ini dari kemarin tidak ada izinnya. Alih fungsi rumah tinggal menjadi tempat ibadah. Kenapa ibu masih maksa terus? Gak kasih jahat sama kita tiap minggu seperti ini. Kita warga di sini gak sabar, Bu. Tolonglah kita. Kita mau dari panitia dia. Udah, Bu. Biar Belumnya udah. antar keluar. Saya harap cepat mengerti, apalagi sosok ibu yang di situ. Hati-hati. Itu kan. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu
kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon, Banten terkuak saat pekan lalu sekelompok warga mendatangi gedung DPRD dan bertemu Wali Kota Heri Agustian. Wali Kota sempat ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja di sebuah kain putih. Dia bilang hal itu untuk memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari ulama hingga ormas. Dalam sebuah orasi, warga memang meminta Wali Kota Cilegon tegas menolak pembangunan HKBP Maranatha. Dan menetapkan tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon. Allahu Akbar. Dengan secara tegas dan dengan putusan Wali Kota untuk melarang membangun gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Hari Kamis sore dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu 2 hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi SLR. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke Bu Lura, ini ya, gitu kan dasarnya. Saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Soal intoleransi ini izinkan saya buka data supaya nggak ngalor ngidul.
Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya. Izinin ya, kasih waktu ya Bang, agak makan waktu. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih. Saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-Muslim. Ya, ini faktanya memang non-Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini? Gila itu. Ya, jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Protes Israel penjajah. Kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Mau bilang. Jadi kalau negara ini pecah, maka yang salah adalah Kapolri. Karena dia sudah melakukan diskriminasi. Maksud saya seperti ini. Kapolri. Jadi Wawan yang di Lampung itu tadinya kan ditangkap oleh Kapolda Lampung. Ternyata Kapolda Lampungnya tidak mendapatkan apresiasi, malah ditendang ke atas atau ke Kapolda Jabar. Atau tidak diapresiasi. Sehingga si Wawan dibebaskan lagi. Setelah itu kita protes, katanya si Wawan akan dilanjutkan untuk diproses. Karena masalah diskriminasi dalam Undang-Undang Penistaan Agama, penerapannya, itu Kapolri dan Menko Polhukam. Ya. Contoh misalnya, saya beri contoh. Yesus tidak mati, itu kan doktrin Islam. Tapi kan itu sangat menista agama Kristen. Tentu yang menjawabnya adalah harus apologet, ya. Dan ada undang-undang penistaan agama. Jadi undang-undang penistaan agama itulah yang mengatur. Kalau apologet Kristen ditangkap, maka ketika Somad mengatakan di salib ada jin kafir, ditangkap pula. Ini Menko Polhukam tidak melakukan, dia teriak-teriak, Somad ditangkap, Kapolri juga tidak ditangkap. Dan masalah diskriminasi itu penting. Papua itu ingin merdeka karena didiskriminasi. Jadi saya 35 tahun yang lalu sudah punya teman mahasiswa Papua yang sekolah di IPDN akan jadi bupati. Dia katakan dia mau merdeka. 35 tahun kemudian masih terasa diskriminasi. Kalau nanti Indonesia pecah, yang salah negara. Dalam hal ini Kapolri dan Menko Polhukam. Karena melakukan diskriminasi Undang-Undang Penistaan Agama. Diskriminasi bukan itu loh yang kita rasakan. Ada lagi diskriminasi dalam politik. Di mana dengan surat Al-Maidah, dia anti terhadap non-muslim jadi gubernur. Bahkan NU, saya sudah sebut, ada jurnal yang dibuat orang NU juga, dan Profesor Metzger dari
Australia, 54% orang NU tidak setuju rumah ibadah non-muslim. 52-53% orang NU menolak pemimpin dari kafir atau seperti Ahok itu. Ini bahaya. Selama ada diskriminasi, jangan kita berpikir ya, bahwa 100 tahun lagi Indonesia akan tetap menjadi negara kesatuan. Dan yang salah adalah negara, termasuk politikusnya juga. Jadi memang harus dilawan. Dan Galarua membackup kalau yang Apolegot itu tidak melanggar undang-undang penistaan agama. Kalau terjadi diskriminasi, yang non-muslim ditangkap, yang muslim tidak ditangkap, harus dihajar terus. Dengan resiko Indonesia bisa terpecah belah. Dan yang salah adalah negara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya setuju ya bahwa Indonesia sekarang sedang darurat intoleransi, teman-teman. Di mana undang-undang penistaan agama itu dijadikan komoditas untuk menekan kelompok-kelompok minoritas. Saya setuju, teman-teman, ya, dengan tidak bergeraknya pemerintah untuk mengatasi berbagai macam tindakan-tindakan intoleransi di Indonesia ini yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada minoritas, dan dengan adanya pembiaran-pembiaran yang terus saja terjadi, maka saya setuju jika dikatakan bahwa jika Indonesia ini pecah, jika Indonesia ini terbelah-belah, maka yang disalahkan adalah pemerintah. Ya, yang disalahkan adalah pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah yang tidak berbuat apa-apa, hanya melakukan pembiaran saja. Ya, sudah banyak teriakan-teriakan yang kita lakukan, tetapi pemerintah tidak ada aksi apapun untuk mengatasi, untuk mengamankan, atau untuk menanggulangi, untuk menghukum, ya, untuk menerapkan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan diskriminasi di negara ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya Indonesia itu sudah lama ya menjadi objek pengamatan dari HAM PBB, teman-teman. Sudah sejak lama, teman-teman, ya, Indonesia ini disorot oleh PBB tentang penegakan HAM ya di bangsa ini, di negara ini, teman-teman. Indonesia pertahankan pasal penistaan agama. Tekanan dari PBB tak mempan. Wow, ternyata PBB pun sudah lama bersuara agar Indonesia menghapus undang-undang penistaan agama. Karena PBB melihat bahwa undang-undang penistaan agama yang ada di Indonesia ini memang digunakan untuk mengintimidasi, untuk menekan, untuk menjajah kelompok-kelompok minoritas. Nah, pasal penistaan agama yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia rupanya jadi perhatian PBB, teman-teman. Belum ada tanda-tanda pasal karet bagi etnis dan umat minoritas ini bakal direvisi, ya. Jadi PBB pun sudah melihat bahwa undang-undang penistaan agama di Indonesia itu adalah pasal karet yang harus direvisi, teman-teman, ya. Tetapi sampai sekarang pun itu tetap terjadi. Teman-teman, ternyata Indonesia itu pernah menerima 167 rekomendasi ya yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sidang Universal Periodic Review, teman-teman. Nah, namun 58 rekomendasi diantaranya itu ditolak oleh Indonesia. Kemudian sidang UPR yang digelar di Swiss memberikan rekomendasi 225 rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Salah satu rekomendasi yang tidak dapat dijalankan pemerintah adalah merevisi pasal penistaan agama, teman-teman. Wow, ini salah satu yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu merevisi pasal penistaan agama yang selama ini telah digunakan untuk merepresi etnis maupun penganut agama minoritas. Jadi, jika demikian, benar-benar ya, kita dari kelompok minoritas tentu tahu betul, teman-teman, bagaimana pasal penistaan agama ini diterapkan oleh pemerintah. Dan kita lihat memang pasal penistaan agama ini hanya untuk menggaruk ya minoritas yang dianggap menistakan agama. Tetapi
kelompok mayoritas justru tidak tergaruk teman-teman, tidak tersentuh oleh pasal penistaan agama ini. Jadi jelas jika PBB mengatakan bahwa pasal penistaan agama ini harus direvisi, ya, karena ini hanya digunakan untuk menindas, ya, untuk menindas kelompok minoritas. Tetapi pemerintah Indonesia ternyata menolak untuk merevisi peraturan penistaan agama tersebut. Artinya teman-teman tidak salah, ya, bahwa intoleransi yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari sumbangsih pemerintah yang tidak mau menghapus undang-undang penistaan agama, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa jika Indonesia ini pecah, terbelah-belah, itu yang disalahkan adalah pemerintah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.